Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita masih membahas tema yang sama, screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Jadi buat pemirsa di rumah yang mau bertanya langsung, bisa langsung nih buka Instagramnya kita di @tvri_bengkulu, di postingan terbaru tentunya di Dokter Kito. Nah, jadi pemirsa di rumah bisa langsung komen di sana buat bertanya nih kepada Dr. Nanda Anessa Minanti, spesialis anak, dan juga Dr. Putri Santri yang akan memberikan kita edukasi tentunya hari ini. Dok, kita lanjut lagi dok ya. Baik. Kembali mengenai materi kita hari ini, screening pada bayi baru lahir. Baik, kita mulai kembali ya. Next. Jadi ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan mengenai screening pada menit pertama bayi baru lahir itu kita biasanya menggunakan Apgar Score. Nah, Apgar Score ini kita ukur pada menit pertama, kemudian kita observasi lalu sampai ke menit kelima. Nah, ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat maupun bidan. Nah, ini yang kita nilai dari Apgar Score yaitu pernafasan, detak jantung, otot, refleks, dan juga warna kulit. Nah, skor yang paling tinggi dari Apgar Score ini adalah 10. Tetapi walaupun skornya bukan 10, misalnya 7, 8, ataupun 9, itu masih dalam batas normal dan kita tetap observasi. Nah, kemungkinan kalau misalnya skornya kurang dari 7, nah ini biasanya semakin rendah skor Apgarnya dari mulai kurang dari 7 sampai yang lebih rendah lagi biasanya menunjukkan bahwa bayi tersebut mungkin memerlukan support oksigen dan mungkin memerlukan perawatan di neonatal intensive care unit atau NICU, seperti itu ya. Nah, tetapi Apgar Score ini hanya untuk screening awal dan hanya untuk menilai kondisi bayi pada saat lahir. Jadi dia tidak bisa memprediksi tentang kemungkinan penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi di masa yang akan datang. Sehingga nanti kita akan bahas screening-screening apa yang perlu dilakukan setelah kita menilai kondisi bayi saat lahir. Next. Nah, selain itu juga ada refleks-refleks bayi pada saat baru lahir. Nah, refleks bayi ini adalah salah satu yang dipantau ketika bayi lahir dan merupakan bagian dari tes Apgar. Nah, hal ini penting dilakukan karena refleks yang normal dan baik itu menandakan otak dan juga sistem saraf bayi yang baru lahir itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, refleks-refleks ini biasanya muncul pada saat bayi baru lahir, namun seiring dengan bertambahnya usia, refleks ini akan menghilang. Nah, ini kita kenal sebagai refleks primitif. Nah, justru refleks-refleks ini apabila dia bertahan sampai dengan usia yang seharusnya dia menghilang, refleks primitif ini dapat berubah menjadi refleks yang patologis atau menandakan suatu kelainan yang patologis. Nah, ini ada 6 refleks dasar yang dikenal dengan refleks primitif yang seharusnya ada pada bayi-bayi yang baru lahir. Yang pertama yaitu refleks rooting. Next, refleks rooting. Nah, ini refleks ini akan muncul ketika sudut bibir bayi ini itu disentuh. Nah, bayi akan memalingkan kepala ke arah sentuhan dan membuka mulutnya. Nah, rooting ini akan menghilang setelah bayi berusia 4 bulan. Jadi refleks rooting ini sewajarnya itu akan menghilang setelah bayi berusia 4 bulan. Kemudian refleks menghisap. Nah, refleks menghisap ini mulai terbentuk pada saat janinnya itu berusia 32 minggu dan terbentuk matang pada saat usia bayinya itu janinnya itu 36 minggu, sehingga wajar saja kalau seandainya bayi-bayi yang prematur itu refleks menghisapnya itu belum baik. Jadi koordinasi dia untuk menelan dan juga bernafas itu belum baik. Nah, makanya kalau untuk bayi-bayi yang prematur itu wajar jika harus masuk ke ruang rawat intensif terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Nah, refleks menghisap ini juga nanti perlahan-lahan akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia bayi. Kemudian refleks Moro. Refleks Moro ini adalah gerak refleks seperti kaget. Jadi kalau seandainya si bayinya ini nanti ada rangsangan seperti suara yang sangat keras atau gerakan yang keras, nanti bayinya akan seperti meregangkan kepala dan merentangkan tangan dan kakinya. Nah, kemudian kembali menariknya ke arah batang tubuh sambil menangis. Nah, refleks ini rata-rata hanya akan bertahan sekitar 2 bulan setelah bayinya lahir. Nah, kemudian refleks rehertonik. Nah, refleks rehertonik ini merupakan gerakan yang spontan. Nah, ini muncul jika kepala bayinya diputar ke satu sisi, maka
di sisi itu lengan yang pada sisi yang sama itu akan direntangkan dan lengan di sisi tubuh yang berlawanan akan menekuk di bagian siku. Nah, bayi akan memiliki refleks ini sampai berusia 5-7 bulan. Kemudian refleks menggenggam ya, yang seperti kita tahu kalau bayi baru lahir itu kalau seandainya kita masukkan jari ke telapak tangan si bayi, maka dia akan ada gerakan spontan seperti menggenggam. Kemudian setelah itu ada refleks melangkah. Nah, bayi akan melangkahkan kakinya ketika diposisikan berdiri. Jadi dia akan seperti melangkah-langkahkan kakinya ketika dia dalam posisi berdiri. Nah, refleks ini akan bertahan hingga bayi berusia 2 bulan. Seperti itu ya. Next. Nah, screening pada bayi baru lahir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, screening tes Apgar tadi hanya untuk menilai kondisi bayi pada saat lahir. Nah, tetapi tidak bisa menilai nanti memprediksi apakah kemungkinan-kemungkinan penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi di masa yang akan datang. Nah, perlu dilakukan adanya screening pada bayi baru lahir yang lainnya, yang screening ini dilakukan atau pemeriksaan ini dilakukan pada usia 48 sampai 120 jam. Jadi 48 jam sampai 120 jam setelah kelahiran. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kembali apakah bayi tersebut menderita penyakit-penyakit yang beresiko nantinya dapat mengganggu pertumbuhan dan mengganggu perkembangan si bayi. Sehingga kalau seandainya ketahuan lebih awal dan mendapatkan tata laksana yang sesuai, tentunya bayi tersebut dapat kita arahkan lagi ke normal gitu kondisinya. Ini sebelum lanjut Dok ya, Ya. ada pertanyaan. Tadi perihal screening tadi di awal disampaikan, mungkin banyak masyarakat di rumah bertanya-tanya nih, apakah itu hanya dilakukan oleh dokter spesialis saja atau boleh dilakukan oleh bidan atau bahkan ada keluarga yang mengerti boleh dilakukan screening di awal tadi Dok? Yang Bayi baru lahir tadi. Apgar tadi. Iya. Tentu kalau seandainya pada saat bayinya lahir pasti di fasilitas kesehatan seperti itu kan, karena di fasilitas kesehatan tentunya oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi boleh bidan, perawat ataupun dokter. Tentunya tidak mungkin bayinya lahir di rumah tanpa ada peralatan yang steril, kemudian tidak ada tenaga kesehatan seperti itu. Tapi terkadang mungkin masyarakat di rumah kan Dok, kalau lahiran di rumah kan mungkin, oh aku saja nih ada keluarga yang mengerti, aku aja yang nggak boleh berarti Dok ya? Oh, tidak boleh. Tentunya di fasilitas kesehatan karena tetap ada resiko ya, walaupun sedikit, walaupun ibunya tidak memiliki resiko, misalnya untuk gawat nafas atau dan sebagainya, tetap diperlukan tenaga-tenaga medis yang kompeten untuk dapat menolong kelahiran tersebut. Gitu, ya. Kemudian sehingga anak ini diharapkan nantinya jika diketahui lebih awal adanya kelainan pada hasil pemeriksaan screening ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan normal. Nah, screening pada bayi baru lahir ini ada yang rutin dilakukan, ada juga yang hanya dilakukan pada keadaan yang khusus. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa screening yang dilakukan pada bayi sesaat setelah lahir atau 24 jam, 48 jam, 120 jam setelah kelahiran. Nah, ini screening pada bayi baru lahir, ada screening untuk pemeriksaan jantung bawaan atau bahasa Inggrisnya Critical Congenital Heart Disease. Nah, kemudian yang kedua adalah screening pendengaran, kemudian yang ketiga adalah screening penglihatan, ini terutama pada bayi yang prematur. Kemudian yang keempat adalah screening hipotiroid, lalu yang kelima adalah pemeriksaan 17-OH progesteron, lalu screening G6PD. Nah, yang pertama screening untuk PJB kritis. Nah, ini pemeriksaan ini dilakukan menggunakan oximetri. Oximetri mungkin untuk mengukur saturasi oksigen ya, yang alatnya kecil yang bisa kita tempelkan pada tangan dan juga kakinya untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, ini sangat mudah dilakukan. Jadi biasanya kita lakukan setelah bayi berusia 24 jam atau kalau seandainya bayinya mau dipulangkan setelah observasi ternyata bagus, dia yang sebelumnya sehat, karena seringkali penyakit jantung bawaan yang kritis ini dapat menyebabkan kematian. Jadi setelah beberapa saat kemudian ditemukan bayinya membiru seperti itu. Nah, sebaiknya sebelum anaknya dipulangkan dilakukan dulu screening penyakit PJB kritis ini. Nah, caranya tidak sulit, yaitu tinggal ditempelkan saja alat saturasi oksigennya pada tangan kanan dan juga kaki kanan. Jika menunjukkan saturasi oksigen yang lebih dari 95% di keempat area tubuh tersebut, maka itu dalam batas normal. Nah, kalau seandainya saturasi oksigennya yang ditunjukkan itu meragukan 90-94% atau di antara tangan kanan dan juga kaki kanan itu didapatkan perbedaan yang lebih dari 3%, nah itu
perlu dilakukan pemeriksaan ulang 1 jam kemudian. Nah, ini dilakukan maksimal 2 kali. Namun kalau misalnya masih menunjukkan seperti itu, maka lebih baik anaknya dirujuk ke konsultan anak subspesialis kardiologi anak, seperti itu. Oh, berarti dengan begitu ada banyak sekali tentu dok ya untuk pemeriksaan ini. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara sekilas saja. Jadi Iya. orang tua juga harus paham nih kenapa Iya. anak diperiksa, kenapa anak harus diperiksa. Jadi memang kita harus aware dari kunci dok ya. Kita akan ngobrol lagi dok ya, perihal ini kita bahas lagi. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.